Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Ibu Koni, ada yang menarik ketika ada serangan dari Pak Ganjar mengenai data-data itu ya kepada Pak Prabowo, tiba-tiba ada ungkapan Pak Prabowo dan kemudian itu dijustifikasi oleh Pak Jokowi bahwa masalah pertahanan keamanan itu tidak semuanya, tidak seluruhnya harus dibuka. Ini bukan toko kelontongan. Apa-apa saja yang bisa dibuka dan apa-apa saja yang tidak bisa dibuka. Presiden ini makanya kita pernah ngomong, saya ngomong di sini kan? Iya, betul. Lebih baik resign deh. Karena cawe-cawe dia sebagai ayah sama cawe-cawe dia sebagai presiden udah belas ngaco. Pertama, ngapain dia sebagai presiden komentar soal debat itu dengan kalimat seperti itu? Karena begini Pak, pertahanan kalau kita mau beli apapun procurement, apalagi itu pesawat tempur, apalagi itu kapal frigat atau apapun lah, segede-gede ayam gambreng itu nggak mungkin tersembunyi Pak, harus transparan. Kalaupun kita nggak mau transparan Pak, gampang banget ketahui. Contoh, ingat nggak waktu kita mau beli Rafale? Menhan Prancis itu menghadap presiden kan, keluar dari sini ngomong, Pak Indonesia akan membeli dari kami 12. Kalau fisik Pak semua harus tahu itu uang rakyat kok. Governance-nya. Dan si Prancis juga tahu yang beli juga uang rakyat, mau dia dari pinjaman luar negeri, mau pinjaman dalam negeri, tapi itu yang bayar tuh rakyat Indonesia, dan setelah akan sekian lama itu rakyat Indonesia yang bayar. Makanya kalau fisik beli apa itu kita berhak tahu. Yang tidak boleh kita tahu adalah kemana itu akan dideploy, bagaimana dia dideploy, oleh siapa dia dideploy, dan bagaimana sistem persenjataannya dan taktik perangnya. Itu yang super rahasia. Kenapa setiap TNI rakyat boleh masuk? Kenapa setiap TNI Angkatan Laut gelar kapal perangnya untuk dimasuki, dipamerkan, atau Angkatan Darat taruh tanknya di mana-mana? Loh kok rahasia beneran, mendekat pun nggak boleh. Tahu kalau saya bilang cawe-cawenya udah kejauhan, harus merubah lah. Artinya kan dia mengintervensi Pak. Makanya tadi di awal saya ngomong, apakah segitu dyingnya die hard, bukan memenangkan Pak Prabowo loh. Pak Prabowo sih pasti punya banyak, saya bilang tadi, banyak fansnya karena tahu juga bobot-bobot Pak Prabowo ya. Tapi yang akan diperjuangkan oleh Pak Jokowi ini kelihatannya nih, yaitu ya sang putra mahkota. Bahwa Pak Prabowo adalah kendaraannya, ya dijadikan kendaraan oleh putra haram konstitusi. Ganjar juga mempersoalkan tentang Pak Prabowo yang berencana bahkan pernah membeli barang alutsista yang bekas, kira-kira seperti gitu ya. Anies pun mempersoalkan itu. Bukan baru, sehingga Pak Ganjar bilang kalau saya diperhadapkan dengan hal yang begini, maka saya tempatkan barang-barang ini di museum. Menurut pandangan Ibu Koni, gimana sih tentang alutsista yang bekas itu? Karena tadi ngomong soal museum, saya mau ingatkan aja, kalimat itu bukan kalimat asli Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh meniru kalimat yang disampaikan oleh Panglima Yudo Margono saat menjadi Panglima TNI, ketika merasa pengadaan itu tidak mendengarkan dari user. Jadi ditentukan oleh Kemhan. Padahal dimanapun, termasuk saya waktu studi S3 saya di Israel, itu yang menentukan itu harus pengguna. Malah pengguna ujung tombak. Misalnya, langsung dari komandan skuadron, langsung dari komandan batalion, langsung dari pengusaha kapal. Jadi semua orang yang ada user atau angkatan laut, darat dan udara yang ada dan menggunakan, sehingga mereka akan tahu sekali masalahnya apa. Di era Pak Yudo merasa ada beberapa hal yang ternyata harus datang dari langit gitu. Keputusannya tuh dari Kemhan. Makanya Pak Yudo bilang, ya udah saya mau apa lagi, saya terima, tapi saya bangun museum besar. Makanya kemudian dia bangun museum di Surabaya. Bapak main-main deh sekarang Surabaya, ada museum gede banget. Dan itu yang cuman Pak Ganjar cuma mengucapkan apa yang pernah diucapkan Pak Yudo. Dan saya rasa kalau saya jadi Pak Yudo, saya paham gitu, pasti akan mengatakan hal demikian. Jadi sebagian besar pengadaan barang itu tidak mendengarkan users, tidak mendengarkan atau memang tidak pernah disampaikan ke user. Disampaikan lah, nggak mungkin dong Pak. Kan pengguna anggaran Kementerian Pertahanan kan Kementerian Pertahanan gitu. Nah sebenarnya gara-gara kasus itu, waktu tegang-tegangnya sampai ada museum segala macam itu, saya sempat ngomong banyak di media. Saya bilang saran saya harusnya pengguna anggaran itu bukan cuma Menhan, tapi Panglima TNI dan Kepala Staf. Ya kan, jadi baru PLA-nya, pengguna anggarannya PLA-nya di bawah. Dan selama ini itu sama sekali tidak mendengarkan user ya? Ya itu makanya kalimat yang itu diulang oleh Pak Ganjar kan gitu. Tapi kalau soal barang bekas itu sebenarnya Pak Prabowo bisa menjelaskan lebih bagus kemarin itu kalau nggak Pak Angga ini ya. Barang bekas juga sebenarnya kalau di retrofit tuh bisa banyak Pak. Jadi memang usia pakai, kan yang ngomong soal usia pakai. Iya, usia pakai. Betul, usia pakai kadang-kadang bisa diperpanjang. Itu semua ada Pak di ilmu industri pertahanan atau procurement tuh ada.
Tapi yang beliau mungkin lupa, negara yang melakukan itu kan beli barang bekas oleh plus minus gitu lah kira-kira. Jadi gini, biasanya kayak perang Ukraina nggak mungkin beli barang baru, Pak. Dia lagi dalam kondisi perang. Karena ada kondisi. Jadi tapi kan kita nggak perang. Ya, makanya saya cuma bilang ada pro kontra itu kenapa. Kemudian ada faktor lainnya adalah dia mungkin akan support barang-barang yang sudah ada. Apa dia punya apa dia yang ada nih, gitu kan. Tapi buruknya bisa apa coba? Barang bekas itu kan harganya nggak jelas. Kalau dia barang baru, mau dicek di website mana, ya udah harga F35 sekian, harga Sukhoi 57 sekian. Ya nggak bisa bohong itu. Nah, tapi kalau udah barang bekas kayak kita beli mobil aja, kan tergantung orang yang mau jual. Bisa tiba-tiba di bawah pasar, bisa tiba-tiba naik di atas pasar, atau malah bisa juga disposal dari sebuah negara. Makanya dulu Pak Yono Sudarsono nggak mau kan? Karena itu disposal, Pak. Disposal. Orang negara udah terlalu pusing dengan rongsokan, udah buang aja. Tapi kalau buang kan namanya orang nggak mau rugi. Ya oke deh, saya bener-benerin sedikit, atau saya apakan sedikit, atau paling tidak bayar deh ongkos. Kan mahal Pak, ongkos bawa barang segede gitu. Nah itu kan jadi ketawa kan Pak Samad. Cuma saya mengingatkan satu Pak ya, kalau soal barang bekas. Gini, kalau kita bicara tentang kekuatan pertahanan kan kita cuma bukan bicara alutsista. Ini kayaknya udah berapa kali saya ngomongnya. Personilnya kita mesti pikirin, trainingnya kita mesti pikirin, kemudian doktrin kita mesti pikirin, information system yang mesti dibangun kita pikirin, organisasi dari tentara mesti dipikirin. Jadi banyak aspek kecuali si alutsista itu. Disitulah kita ambil logistik aja. Pak, saya mau cerita ya. Tanpa pun itu bekas, aftur kita tuh nggak stabil. Jadi kalau aftur nggak stabil, itu pesawat tempur dengan segala keringkihannya, dia canggih tapi dia ringkih kan? Ringkih ya. Ya, itu dia bisa belah mesin itu, atau ada istilahnya ada belahan halus yang akan mempengaruhi atau bisa berbahaya pesawatnya. Nah, jadi maksud saya dari faktor itu aja udah ada masalah, sehingga baiknya memang kita tuh beli yang prime gitu. Jadi bisa dia diretrofit, kan itu benar yang disampaikan Pak Prabowo tuh nggak salah bahwa usia pakai, kan dia sebut soal usia pakai. Iya, usia pakai bisa. Cuma kalau barang bekas ini sulit eksistensi governance-nya dipertanyakan ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya karena tadi harganya kita akan kurang. Apalagi gini Pak, apalagi kalau kita lihat kalau mencari barang bekas ini kan paling mudah lewat broker. Nah kembali Pak, kalau soal urusan broker kan situ ada markup dan lain-lain sebagainya. Kalau B2B saya yakin lebih ke disposal, lebih ke grant. Setahu saya kalau nggak salah Malaysia ya, pernah dikasih 200-an kapal. Oleh angkatan laut Amerika memberikan 200 kapal bekas. Tapi itu benar-benar free Pak, benar-benar free gitu. Nah kemarin itu kan rame itu karena di era Pak Yono ditolak, di sini kok malah dibeli dan harganya mahal. Apakah karena persoalan itu sehingga Pak Prabowo itu membatalkan Miraj itu yang termasuk juga mau dibeli tiba-tiba dibatalkan atau kira-kira apa? Itu biasanya saya nggak tahu kalau Miraj ini kenapa batal, kenapa ditunda. Tapi kalau lihat dari pidato kemarin kan seolah-olah menyalahkan Kementerian Keuangan atau kompleksitas turunnya keputusan tentang procurement. Kalau begitu, kalau menurut Bu Kony bahwa kemarin debat itu sebenarnya masih banyak hal masalah pertahanan keamanan dan geopolitik yang sebenarnya sangat substansial itu tidak diungkap, tidak disampaikan ya. Tadi saya bilang contoh bagaimana misalnya ancaman kawasan, bagaimana kalau kita kena, kan ini pernyataan Lemhanas itu bukan pernyataannya Andi Wijayanto, pernyataan Lemhanas itu hasil studi Pak, the whole Lemhanas gitu. Udah jelas-jelas perang tuh akan kena, kita spill over tuh 2035. Jadi artinya roadmap pertahanan kita tuh mesti rigid, mesti jelas gitu. Itu nggak disebut. Kemudian nggak menyebutkan juga bagaimana misalnya tentang konektivitas kita mesti aman. Dunia ini kan sekarang balancing sangat ya dengan BRICS muncul dan kemudian bagaimana Rusia dan Cina akan lebih mengarah ke selatan misalnya kan. Dan of course dengan sekarang ada Arab Saudi di sana. Jadi sementara kita tuh adalah jantungnya Asia Pasifik. Menjaga konektivitas yang bisa menghasilkan pendapatan negara kan harus diperkuat dengan kita mampu melindungi dan menjaga kita tetap aman. Kan ke sana itu nggak dielaborasi. Kemudian nggak dielaborasi juga misalnya kekecewaan kita terhadap PBB, yang BPB atau Dewan Keamanan yang harus berubah karena sudah tidak sesuai zaman, karena banyak perlakuan dianggap PBB ini tidak netral. Kasus Rusia, kasus Israel Palestina, itu kan sebenarnya bagian yang mesti dibahas. Tapi kemarin itu sekali lagi karena Pak Anies kecepatan menyerang, akhirnya jadinya orang semua terkonsentrasi di sana. Jadi ada yang menarik Pak Ganjar, mungkin sekilas tadi yang disampaikan Ibu Kony, dia coba juga tapi walaupun tidak dielaborasi lebih jauh, reposisi, rekonstruksi kembali lembaga-lembaga internasional kita. Seperti yang begitu kira-kira Ibu Kony maksudnya. Yang saya harapkan contoh gini soal ASEAN. Iya, dia reposisi rekonstruksi kembali. Menurut saya misalnya ASEAN tentang Laut Cina Selatan tuh berapa kali saya bilang, apakah pendekatan historical claim itu buruk? Enggak buruk-buruk amat. Kalau saya bilang, karena kita tuh punya histori yang panjang dengan Cina, dengan kawasan. Kita lihatnya dari jauh lah, era Majapahit, era Sriwijaya misalnya kan. Kenapa sih mungkin pendekatan histori itu malah makin membuat kita jadi saudara? Oh iya ya, ternyata kita tuh udahlah, ini harus kita jaga bersama. Nah, menjaganya gimana misalnya?
Kalau kita yakin bahwa Laut Cina Selatan itu adalah tempat 10% food security dunia, ikan, atau berapa billion barrels of oil dan gas misalnya, dan itu susah diselesaikan, kenapa kita nggak mulai dari hal yang bisa? Contoh, Laut Cina Timur, rame itu kan gara-gara mereka Senkaku Daigoku ya. Terus kemudian apa? ADIS. Tiba-tiba Taiwan klaim areanya sekian, udah saling overlapping. Nah, di kita ini Air Defense Identification Zone kan belum sempat dibahas serius. Saya usulkan kenapa sih nggak bikin aja ASEAN plus China. So di atas laut, di permukaan laut nih kita bisa berantem. Gara-gara tadi 9 dash line lah, 12 dash line lah, COC yang nggak beres-beres lah. Tapi mbok ya ruang udaranya kita bersatu dulu deh. Satu dulu yang kita bisa gitu. Satu hal. Belum lagi masuk lagi ke area lain. Apakah kita bisa bicara tentang bagaimana cooperation atau semacam kerjasama untuk underwaternya? Dengan kayak kata-kata seperti itu, yang mau saya bilang gini, anggaran pertahanan itu nggak selalu harus ada uang, tapi kemampuan diplomasi, kerjasama, lobby atau apapun, exactly seperti apa yang bikin Bung Karno gitu. Harusnya kan bisa sekeren itu, karena posisi kita kan sangat strategik. Jadi gitu. bargaining positionnya kita lebih kuat karena strategi. Harusnya, tapi harus punya kemampuan diplomasi unggul, diplomat yang berani menggebrak juga gitu. Argumentasinya bisa kuat dan nggak cepat langsung mengalah. Contoh, waktu misalnya Pulau Pasir dianggap itu orang-orang setempat kan merasa itu punya mereka turun-temurun, tapi kemudian dinyatakan oleh Kemlu kan, atau paling tidak oleh salah satu ambasador yang ahli hukum laut, bahwa enggak, itu punya Australia sejak tahun sekian 70-an atau berapa gitu. Kenapa sih nggak kita jangan jawab dulu, cek dulu lah dari arsip misalnya, mainlah ke Portugal, mainlah ke Spanyol, lihat arsip itu dulu bagaimana. Kalau kita bisa kuat dan membuat narasi yang kuat, harusnya kan nggak segampang itu bilang bahwa ya Pulau Pasir itu punya orang gitu. Atau secara inward lookingnya bisa, misalnya Pak Prabowo kan menyinggung soal kita semua diambil gitu kan. Kenapa nggak ngomong gini, saya harus bangun pertahanan karena saya tidak mau si Padan Ligitan terulang kembali. Lebih bisa diterima ya. Oke, Bu Koni, kalau bicara tentang pertahanan keamanan dan geopolitik ya, apa yang seharusnya menjadi national interest kita terhadap dua masalah ini? Pertama, kalau kita yakin Indonesia itu very strategic position dengan segala macam keunikan, kelebihan dan kekayaan negeri ini, jadikan kita pemain dunia dengan sebenar-benarnya. Dengan menjadi pemain dunia di era ini, menurut saya nggak mungkin tanpa kita nggak berteman pasti. Bertemanlah kita dengan Cina, dengan Rusia, dengan BRICS countries itu. Kalaupun kita mau berteman dengan negara-negara Barat dan aliansinya, bisa pilih bidangnya itu apa. Karena ada anggapan BRICS itu sekarang misalnya seolah-olah hanya ekonomi. BRICS itu udah pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, malah agak security bersama. Dan yang paling sekarang susah dicari itu kan teknologi. Makanya kan sempat disinggung soal R&D kita. Kenapa industri pertahanan kita lemah kan karena R&D kita juga rendah. So banyak hal yang saling berkelindan. Dan yang paling penting kalau menyinggung industri pertahanan, saya itu nggak terlalu percaya kita jadi kayak tukang sulap gitu loh. Tiba-tiba bisa bikin pesawat tempur sendiri, bisa kapal ini sendiri, itu sendiri. Setahu saya saya pernah ke Boeing dan saya berhari-hari di Boeing itu. Segede Boeing aja tuh mungkin 300-an perusahaan Pak join together. Jadi dari tier 1-nya bikin apa, tier 2-nya bikin apa, tier 3-nya bikin apa. Indonesia kan tinggal kita membuat rangkaian. Apakah kita dalam wilayah pertahanan di Indonesia Timur dan di Indonesia Utara, let's do it with Australia dan kawan-kawan kan. Itu pasti udah bloknya NATO kan. Tapi di sini yang di Indonesia Barat dan Indonesia Selatan, kita harus dengan Cina dan Rusia dan lain-lain itu. Kan keren. That's the keyword sebenarnya. Maksud saya kalau tidak kehabisan waktu gara-gara bahas Miraj, harusnya itu terbahas. Kalau ke Pak Ganjar kan Pak Ganjar lebih dengan kesalahan dengan Pak Andi itu kalau background itu ya udah jelas. Tapi malam yang kita paling pentingkan adalah kekuatan di debat itu apa. Jadi ketika saya menjadi advisor buat siapapun, yang saya buat tuh buat Indonesianya, bukan buat hanya menang Pak. Karena gini, kok ada di kita tuh seolah hidup mati kita di pemenangan presiden. Itu salah banget. Makanya buat saya sebagai akademisi membantu kelebihan Pak Ganjar dengan segala pemahamannya, kuatannya kita lebih perkuat. Demikian juga Pak Prabowo juga kita perkuat dari keilmuan. Resultnya seperti ini kan buat saya, Pak Ganjar ini kok mudeng banget dan berarti kan memperhatikan betul apa yang diperhatikan. Ketika inilah ternyata ketika elit menghargai akademisi. Jadi akademisi itu memang pemikiran yang dicarikan, apalagi. Dan terbukti Pak Ganjar tampil sangat prima karena di sekelilingnya adalah akademisi handal. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Education of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.